Baik, selamat sore semuanya, peserta sosialisasi Satuan Kredit Partisipan Himpunan Mahasiswa Elektro pada hari ini, tanggal 7 Mei 2024. Saya dari bidang Humas, Divisi SKP, ingin mensosialisasikan dan memaparkan terkait SKP dari Fakultas Teknik dan kartu hijau terkait mahasiswa Himpunan Mahasiswa Elektro. Baik, adapun agenda pembahasan kita pada sore ini, yaitu pertama ada pemaparan poin SKP Fakultas Teknik, kemudian panduan input poin pada Sisakti NG, kemudian terkait kartu hijau dan konversinya, kemudian yang terakhir ada alur pengumpulan berkas SKP. Pertama kita ke poin SKP Fakultas Teknik, mekanisme terkait persyaratan. Yang pertama, SKP akan diakui dan berjalan apabila telah menjadi mahasiswa aktif Fakultas Teknik Universitas Udayana. Kemudian yang kedua, setiap mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Udayana wajib mengikuti kegiatan penerimaan mahasiswa baru, yaitu PKKMB tingkat universitas, Student Day tingkat universitas, PKKMB tingkat fakultas, Student Day tingkat fakultas, dan seminar teknik sebagai syarat yudisium Fakultas Teknik. Kemudian syarat yang ketiga yaitu validasi khusus sertifikat syarat yudisium, yaitu pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB Fakultas Teknik Universitas Udayana, Student Day Fakultas Teknik Universitas Udayana, seminar teknik Fakultas Teknik Universitas Udayana, dan TBTN atau Teknik Back to Nature dapat dilakukan setelah berpartisipasi dalam kegiatan SMFT. Kemudian persyaratan yang keempat, setiap mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Udayana harus memiliki minimal 2 sertifikat peserta kegiatan kemahasiswaan, selain sertifikat syarat mengikuti yudisium, dan 2 sertifikat anggota kepanitiaan di tingkat Fakultas Teknik Universitas Udayana dengan dibuktikan surat keterangan dan atau surat tugas yang ditandatangani oleh Dekan Fakultas Teknik. Kemudian persyaratan yang kelima, kegiatan yang mendapatkan penilaian SKP adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Udayana, organisasi tingkat Universitas Udayana, atau kegiatan lain di luar Universitas Udayana dengan sepengetahuan Senat Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Udayana. Untuk kegiatan di luar kampus diizinkan untuk mendapatkan SKP, kecuali kegiatan partai politik. Kemudian persyaratan yang keenam, yaitu kegiatan kemahasiswaan di luar kampus, wajib mendapatkan surat keterangan dari pembimbing kegiatan yang diikuti dalam dalam artian dilengkapi dengan rincian kegiatan. Kemudian persyaratan yang ketujuh, setiap mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Udayana wajib mengikuti semua kegiatan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Teknik. Kemudian persyaratan yang kedelapan, setiap mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Udayana wajib memenuhi SKP minimal yang telah ditentukan, yakni 100 poin SKP. SKP yang dikumpulkan di masing-masing bidang terdiri dari bidang penalaran atau ilmiah sebanyak 20 sampai 65 poin, kemudian bidang minat dan bakat sebanyak 5 sampai 50 poin, kemudian bidang organisasi sebanyak 5 sampai 50 poin, bidang kepanitiaan minimal 15 sampai 60 poin, kemudian bidang pengabdian masyarakat minimal 5 sampai 50 poin, kemudian bidang partisipan minimal 5 sampai 50 poin. Setiap SKP yang diperoleh wajib diupload ke sistem Sisakti NG Amisyu Universitas Udayana. Kemudian persyaratan yang kesembilan yaitu setiap mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Udayana diwajibkan mengupload SKP dalam kurun waktu 6 bulan sekali atau dalam 1 semester sebelum akhir pergantian semester akademik. Dengan waktu upload terakhir semester ganjil 31 Januari, kemudian semester genap 31 Juli. Kemudian persyaratan yang ke-10, seluruh SKP yang terkumpul dalam lembar SKP yang direkap oleh Kabid 3 Senat Mahasiswa Fakultas Teknik divalidasi oleh Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Teknik, Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Teknik, dan disahkan oleh Wakil Dekan 3 Fakultas Teknik Universitas Udayana dengan disertakan materai 10.000. Persyaratan yang ke-11, persyaratan wajib untuk mengumpulkan SKP ke Kabid 3 Senat Mahasiswa Fakultas Teknik harus memiliki cap partisipan kehadiran di Poseni Dies Natalis Fakultas Teknik, dan BKFT. Persyaratan yang ke-12, persyaratan wajib untuk mengumpulkan SKP ke Kabid 3 Senat Mahasiswa Fakultas Teknik harus memiliki cap partisipan kehadiran di Poseni Dies Natalis Fakultas Teknik, dan BKFT. Persyaratan yang ke-13, persyaratan wajib untuk mengumpulkan SKP ke Kabid 3 Senat Mahasiswa Fakultas Teknik harus memiliki cap partisipan kehadiran di Poseni Dies Natalis Fakultas Teknik, dan BKFT.
Kemudian kita lanjutkan ke jenis pelanggaran dan sanksi. Terkait pelanggaran pada proses validasi SKP yaitu pertama pemalsuan piagam atau sertifikat, baik itu cap, tanda tangan, atau stempel. Kemudian yang kedua, keterlambatan individu, penyuapan, ancaman, pelecehan, serta tidak memenuhi persyaratan khusus. Kemudian sanksi untuk pelanggaran yang dilakukan. A. Pemalsuan. Apabila terbukti melakukan pemalsuan, maka sertifikat yang dipalsukan akan dianggap hangus, serta bidang SKP yang dilakukan pemalsuan akan dikurangi 10 poin per sertifikat yang dipalsukan. B. Keterlambatan waktu. Berkas tidak akan diterima dan dapat diajukan kembali pada gelombang berikutnya. C. Untuk pelanggaran penyuapan, ancaman, pelecehan, akan dikenakan sanksi penghapusan total poin SKP, sanksi akademik, pelaporan tindak kriminal yang akan ditentukan melalui mekanisme sidang. Kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan pemungutan poin. Untuk bidang kepanitiaan di tingkat universitas, dapat dilihat untuk ketua itu 10 poin, di tingkat fakultas 10 poin, di tingkat prodi itu 8 poin, kemudian wakil ketua 9 poin di tingkat universitas, 9 poin juga di tingkat fakultas, dan 7 poin di tingkat prodi. Kemudian untuk sekretaris 8 poin di tingkat universitas, 8 poin juga untuk tingkat fakultas, kemudian 6 poin di tingkat prodi. Kemudian untuk bendahara juga sama, 8 poin di tingkat universitas maupun prodi, mohon maaf, universitas maupun fakultas, dan 6 poin di tingkat prodi. Kemudian koordinator C itu 7 poin di tingkat universitas dan fakultas, dan koordinator C di tingkat prodi itu mendapatkan 5 poin. Kemudian untuk anggota C di tingkat universitas dan fakultas itu mendapatkan 5 poin, dan tingkat prodi mendapatkan 3 poin. Kemudian kita lanjut untuk bidang pengabdian masyarakat. Bidang pengabdian masyarakat yang dilakukan di dalam kampus itu mendapatkan 1 poin, kemudian di luar kampus itu mendapatkan 3 poin. Dengan jumlah poin yang harus dipenuhi minimal 5 sampai 50 poin. Kemudian bidang minat dan bakat untuk lomba olahraga tingkat lokal, juara 1 itu mendapatkan 8 poin, juara 2 mendapatkan 5 poin, juara 3 mendapatkan 3 poin, dan finalis atau peserta mendapatkan 1 poin. Kemudian untuk tingkat regional, juara 1 mendapatkan 10 poin, juara 2 mendapatkan 8 poin, juara 3 mendapatkan 5 poin, dan peserta atau finalis mendapatkan 2 poin. Kemudian untuk tingkat nasional, juara 1 mendapatkan 20 poin, juara 2 mendapatkan 17 poin, juara 3 mendapatkan 14 poin, dan sebagai peserta atau finalis akan mendapatkan 8 poin. Kemudian tingkat internasional, juara 1 akan mendapatkan 25 poin, juara 2 akan mendapatkan 22 poin, juara 3 akan mendapatkan 18 poin, dan sebagai peserta atau finalis akan mendapatkan 10 poin. Kita lanjutkan ke bidang lomba seni di tingkat lokal, itu sama. Juara 1 akan mendapatkan 8 poin, juara 2 5 poin, juara 3 3 poin, dan sebagai finalis atau peserta mendapatkan 1 poin. Untuk tingkat regional, juara 1 10 poin, juara 2 8 poin, juara 3 5 poin, sebagai peserta atau finalis akan mendapatkan 2 poin. Kemudian tingkat nasional, juara 1 mendapatkan 20 poin, juara 2 mendapatkan 17 poin, juara 3 mendapatkan 14 poin, dan sebagai peserta atau finalis mendapatkan 8 poin. Tingkat internasional, juara 1 mendapatkan 25 poin, juara 2 mendapatkan 22 poin, juara 3 mendapatkan 18 poin, dan sebagai peserta atau finalis mendapatkan 10 poin. Dengan jumlah poin yang dikumpulkan di bidang minat bakat itu minimal 5 sampai 50 poin. Kemudian untuk bidang penalaran atau ilmiah, lomba ilmiah tingkat lokal, juara 1 mendapatkan 8 poin, juara 2 5 poin, juara 3 3 poin,
Dan sebagai finalis, satu peserta mendapatkan 1 poin. Kemudian untuk tingkat regional, juara 1 mendapatkan 15 poin, juara 2 12 poin, juara 3 10 poin. Sebagai finalis, satu peserta akan mendapatkan 5 poin. Kemudian tingkat nasional, juara 1 mendapatkan 20 poin, juara 2 17 poin, juara 3 14 poin. Sebagai finalis, satu peserta akan mendapatkan 8 poin. Kemudian tingkat internasional, juara 1 mendapatkan 25 poin, juara 2 22 poin, juara 3 18 poin. Sebagai finalis, satu peserta mendapatkan 10 poin. Kemudian ada kreativitas mahasiswa atau PKM. Ini juga dapat dikonversi untuk juara PIMNAS. Sebagai ketua mendapatkan 40 poin. Sebagai anggota akan mendapatkan 35 poin. Kemudian lolos PIMNAS itu sebagai ketua mendapatkan 35 poin dan sebagai anggota mendapatkan 30 poin. Lolos didanai sebagai ketua mendapatkan 20 poin, sebagai anggota mendapatkan 15 poin. Upload PKM, ketua mendapatkan 15 poin, sebagai anggota mendapatkan 10 poin. Kemudian untuk bidang seminar, workshop atau pelatihan, sebagai pembicara akan mendapatkan 10 poin dan sebagai peserta akan mendapatkan 1 poin. Kemudian untuk publikasi ilmiah mendapatkan 10 poin dan publikasi populer akan mendapatkan 5 poin. Mengikuti penelitian dosen juga bisa mendapatkan poin SKP sebanyak 5 poin. Sebagai asisten praktikum atau asisten dosen juga akan mendapatkan poin SKP sebanyak 5 poin. Dengan jumlah poin yang harus dikumpulkan di bidang penalaran atau ilmiah minimal 20 sampai 65 poin. Kemudian program MBKM juga bisa dikonversi menjadi poin SKP. Untuk kampus mengajar itu total poin 13 dengan 10 poin penalaran ilmiah dan 3 poin pengabdian masyarakat. MSIB itu 13 poin, 10 poin penalaran ilmiah dan 3 poin pengabdian masyarakat. Kemudian pertukaran mahasiswa merdeka itu 13 poin, 10 poin penalaran ilmiah dan 3 poin kepanitiaan. Kemudian wirausaha merdeka juga mendapatkan 13 poin, 10 poin penalaran ilmiah dan 3 poin kepanitiaan. Kemudian ISMA mendapatkan 13 poin, 10 poin penalaran ilmiah dan 3 poin kepanitiaan. Kemudian riset dan penelitian mendapatkan 13 poin dengan 10 poin penalaran ilmiah dan 3 poin pengabdian masyarakat. Kemudian PPK Ormawa mendapatkan 13 poin, itu mendapatkan 10 poin penalaran ilmiah dan 3 poin pengabdian masyarakat. Kemudian lolos abdi daya di PPK Ormawa itu mendapatkan 15 poin, 12 poin penalaran ilmiah dan 3 poin pengabdian masyarakat. Kemudian pemenang nominasi di PPK Ormawa itu mendapatkan 13 poin, 10 poin penalaran ilmiah dan 3 poin pengabdian masyarakat. Terbaik 1 mendapatkan 16 poin, 15 poin, mohon maaf, 18 poin, 15 poin penalaran ilmiah dan 3 poin pengabdian masyarakat. Kemudian terbaik 2 mendapatkan 17 poin dengan rincian 14 poin penalaran ilmiah dan 3 poin pengabdian masyarakat. Terbaik 3 itu mendapatkan 16 poin dengan rincian 13 poin penalaran ilmiah dan 3 poin pengabdian masyarakat. Kemudian terbaik 4 mendapatkan 15 poin dengan 12 poin penalaran ilmiah dan 3 poin pengabdian masyarakat. Kemudian P2MW itu mendapatkan 13 poin, 10 poin penalaran ilmiah dan 3 poin kepanitiaan. Lolos KMI Expo itu akan mendapatkan 15 poin dengan rincian 12 poin penalaran ilmiah dan 3 poin kepanitiaan. Dan sebagai pemenang nominasi akan mendapatkan 13 poin dengan rincian 10 poin penalaran ilmiah dan 3 poin kepanitiaan. Terbaik 1 itu mendapatkan 18 poin, 15 poin penalaran ilmiah dan 3 poin kepanitiaan. Terbaik 2 mendapatkan 17 poin dengan rincian 14 poin penalaran ilmiah dan 3 poin kepanitiaan. Terbaik 3 akan mendapatkan 16 poin dengan rincian 13 poin penalaran ilmiah dan 3 poin kepanitiaan.
Terbaik 4 mendapatkan 15 poin dengan rincian 12 poin penalaran ilmiah dan 3 poin penelitian. Terbaik 5 mendapatkan 14 poin dengan 11 poin penalaran ilmiah dan 3 poin penelitian. Bina Desa mendapatkan 10 poin dengan rincian 8 poin penalaran ilmiah dan 2 poin pengabdian masyarakat. KKNT atau KKN tematik mendapatkan 10 poin dengan rincian 8 poin penalaran ilmiah dan 2 poin pengabdian masyarakat. Kemudian bidang organisasi. Di tingkat universitas, sebagai presiden BMPM mendapatkan 20 poin, sebagai wakil presiden BMPM mendapatkan 18 poin, sebagai sekretaris BMPM mendapatkan 17 poin, sebagai bendahara BMPM itu 17 poin, menteri kabinet BMPM 15 poin, wakil menteri kabinet BMPM 14 poin, anggota pengurus BMPM 10 poin, ketua DPM 15 poin, wakil ketua DPM 13 poin, sekretaris DPM 12 poin, bendahara DPM 12 poin, anggota pengurus DPM 10 poin, ketua atau wakil ketua UKM 10 poin, sekretaris atau bendahara UKM 5 poin, anggota pengurus UKM 5 poin. Kemudian di tingkat fakultas, ketua SMFT 15 poin, wakil ketua SMFT 13 poin, sekretaris SMFT 12 poin, bendahara SMFT 12 poin, kabid atau kadip SMFT 10 poin, anggota pengurus SMFT 5 poin. Kemudian ketua BPMFT 10 poin, wakil ketua BPMFT 8 poin, sekretaris BPMFT 7 poin, bendahara BPMFT 7 poin. Kemudian anggota pengurus BPMFT 5 poin. Kemudian di tingkat prodi sebagai ketua HIMA 12 poin, wakil ketua HIMA 10 poin, sekretaris HIMA 9 poin, bendahara HIMA 9 poin, kadip atau kabid atau kadip HIMA 8 poin, anggota pengurus HIMA 5 poin. Sebagai koordinator angkatan, koordinator mahasiswa mendapatkan 5 poin. Kemudian untuk kelompok studi, ketua kelompok studi 10 poin, wakil ketua kelompok studi 10 poin, sekretaris kelompok studi 5 poin, bendahara kelompok studi 5 poin, dan anggota pengurus kelompok studi 5 poin. Dengan poin yang harus dicapai minimal pada bidang organisasi yaitu 5 sampai 50 poin. Kemudian bidang partisipan, sebagai pengisi acara tingkat internasional itu mendapatkan 8 poin. Kemudian pengisi acara tingkat nasional mendapatkan 5 poin. Pengisi acara tingkat regional itu mendapatkan 3 poin. Pengisi acara tingkat universitas itu mendapatkan 2 poin. Peserta tingkat dalam kampus mendapatkan 1 poin dan peserta luar kampus itu mendapatkan 3 poin. Dengan jumlah poin yang harus dikumpulkan yaitu minimal 5 sampai 50 poin. Dan berikutnya kita akan lanjut ke panduan input poin SKP pada Sisakti NG. Oke, selamat siang semuanya. Oke, di sini aku akan bakalan kasih tutorial gimana cara panduan input poin SKP pada Siksati NG. Halo, halo.
Oke, di sini yang pertama-tama kita akan buka web IMISU-nya, di mana kalian nanti akan masukkan seperti NIM dan kata sandi seperti biasanya saat kita login di IMISU-nya. Oke, setelah kita membuka web ini, langsung aja kita masuk ke fixasi NG-nya. Di sini kami sudah mempersiapkan sertifikat yang akan diupload di fixasinya. Yang pertama kalian ke bagian SKP dan setelah itu ke bagian kelola SKP. Di sini nanti kalian menuju ke tambah, di mana itu nanti kita akan menambah SKP yang akan kita uploadkan pada fixasinya. Oke, pertama-tama yang perlu kita siapkan adalah sertifikat yang dimana sertifikat yang telah kita siapkan itu adalah lomba L-Smart yang diadakan di Elektro kemarin. Lomba L-Smart itu masuk di bidang penalaran ilmiah, lomba mengikuti lomba kegiatan lomba di lokal, finalis peserta di mana itu termasuk di 1 poin karena itu masih lokal. Nah, terus untuk judulnya ini kan biasanya di sertif itu pasti ada judulnya kan. Nah, itu kalian bisa tulis saja eh, lomba L-Smart 2000. Nah, ini adalah kalian bisa tulis Electro Smart 2024 pada eh, kolom judul yang sudah tertera tadi. Nah, ini. Nah, untuk tempat kegiatannya ini jikalau ini kan tempat kegiatannya ada di gedung dia 0101 ya. Kalian bisa tulis saja itu eh, program studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Udayana. Kalian bisa tulis seperti itu pada bagian tempat kegiatan atau tempat diadainnya lomba tersebut.
Setelah kalian siapin judul, siapin tempat kegiatannya, itu lanjut aja kalian ke bagian semester berapa itu perlombaan diadakan atau dilaksanakan gitu. Pada Elektro Smart itu eh, masuknya di ganjil 2023-2024 ya. Jadi kalian pilih aja itu dan tanggalnya itu menyesuaikan kapan lomba itu dilaksanakan. Biasanya di sertif itu ada. Kalau misal kalian tidak ada tanggalnya, kalian bisa kira-kira atau ingetin kapan acaranya itu dilaksanain untuk memasukkan tanggal tersebut pada kolom yang tertera. Oke, di sini sudah kami masukkan di mana itu mulainya itu tanggal 11 bulan 1 dan tanggal selesainya itu tanggal 20 ya. Di mana itu selanjutnya kita akan mengupload file PDF-nya di mana ini kan berupa PDF ya, memang harus PDF dan kita tinggal upload aja filenya. Nah, ini kalian tinggal masukkan aja seperti biasa uploadnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian cek ulang atau ada yang salah atau enggak pada bagian-bagiannya. Setelah semuanya itu selesai atau semua itu dirasa benar, kalian bisa klik simpan pada kolom di atas. Nah, setelah itu eh, kita kembali dulu. Kan di sini kan ada status status yang bertanda tanya itu warna merah. Nah, itu artinya sertif tersebut belum divalidin oleh si validatornya. Nanti kalau udah divalidin itu dia akan ke checklist atau ke centang begitu. Dan begitu pun untuk penguploadan sertif-sertif lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih bantuannya dari eh, bidang SKP Senat Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Udayana dalam pemaparan terkait cara untuk upload poin SKP pada Sisakti NG. Baik, kita akan lanjutkan dengan kartu hijau. Jadi kartu hijau Himpunan Mahasiswa Elektro.
Baik, kita lanjut ke materi kartu hijau. Kartu hijau Himpunan Mahasiswa Elektro ini dapat diakses di IG Himpunan Mahasiswa Elektro atau dapat dibeli nanti saat periode pengecapan kartu hijau yang pengumumannya nanti akan diumumkan di IG Himpunan Mahasiswa Elektro. Kartu hijau merupakan salah satu syarat validasi berkas SKP mahasiswa di Himpunan Mahasiswa Elektro agar nanti berkas bisa diserahkan ke validator Senat Mahasiswa Fakultas Teknik dan hanya berlaku dari angkatan 19 dan seterusnya. Untuk angkatan 22 dan 23 wajib untuk memenuhi seluruh poin pada kartu hijau. Kemudian untuk angkatan 20 dan 21 wajib untuk memenuhi seluruh bagian poin partisipan dan fungsionaris pada kartu hijau. Namun pada bagian kepanitiaan hanya perlu memenuhi sebanyak 3 poin saja. Kemudian untuk angkatan 19 pada bagian partisipan tidak wajib memenuhi bagian pelatihan PKM dan sertifikat kelompok studi pada kartu hijau. Dan sama seperti angkatan 20 dan 21, wajib untuk bagian kepanitiaan hanya perlu memenuhi sebanyak 3 poin saja. Kemudian poin kartu hijau hanya dapat dikonversi pada kolom fungsionaris dengan syarat juara lomba, perolehan juara 1, 2, dan 3 pada bidang ilmiah yang meliputi LKTI, LCC, esai, dan juara lomba atau medali dari lomba yang diselenggarakan oleh Puspresnas atau Pusat Prestasi Nasional yang dibawahi oleh Kemendikbud Ristek dan bersifat ilmiah. Sekali lagi saya tekankan, kolom fungsionaris hanya dapat dikonversi oleh bidang ilmiah, yaitu dengan syarat juara lomba perolehan juara 1, 2, dan 3 pada bidang LKTI, LCC, esai, dan juara lomba yang diselenggarakan oleh Puspresnas, Kemendikbud Ristek. Kemudian terkait pengecapan kartu hijau. Pengecapan kartu hijau dilakukan di ruangan Himpunan Mahasiswa Elektro dan diumumkan berkala di Instagram Himpunan Mahasiswa Elektro dengan membawa sertifikat atau surat keputusan kegiatan terkait untuk memenuhi poin-poin kartu hijau. Untuk persyaratan sertifikat dan surat keputusannya, sertifikat berukuran minimal A5 dan menggunakan kertas art paper atau sejenisnya selain HPS. Kemudian jika menggunakan SK, harus melampirkan halaman cover sampai halaman akhir dari SK. Dan untuk nama mahasiswa wajib dilingkari. Kemudian demikian pembahasan terkait kartu hijau. Kita akan lanjutkan dengan pembahasan terkait alur pengumpulan berkas SKP, yang dimana berkas SKP untuk tahun ini hanya boleh dikumpulkan oleh angkatan 19, mohon maaf, 20, 19, 18, dan seterusnya. Dalam artian hanya mereka yang boleh memvalidasi berkas SKP untuk keperluan wisuda. Alur pengumpulan berkas SKP itu dimulai dari mahasiswa menginputkan SKP di Sisakti sesuai dengan buku pedoman satuan kredit partisipan. Kemudian yang kedua, mengumpulkan berkas SKP ke himpunan saat semester 7, piagam atau sertip di Sisakti harus sesuai dengan piagam yang dikumpulkan. Kemudian dari mahasiswa akan menyerahkan ke himpunan. Himpunan akan mengecek kelengkapan piagam atau sertifikat pada berkas SKP, mengumpulkan rincian poin SKP ke SMFT. Kemudian dari SMFT nanti akan memvalidasi SKP secara online sesuai piagam yang dikumpulkan dan sesuai dengan buku pedoman SKP. Kemudian yang kedua, mengecek ulang piagam atau sertifikat di Sisakti harus sesuai dengan piagam yang dikumpulkan. Apabila tidak sesuai, SMFT berhak membatalkan kevalidan dari piagam atau sertifikat mahasiswa. Kemudian mengesahkan surat SKD yang ditandatangani oleh SMFT dan BPMFT. Kemudian nanti akan menyerahkan surat SKP yang telah valid ke himpunan. Dari SMFT akan dikembalikan lagi berkas yang sudah valid ke himpunan. Kemudian dari pihak himpunan akan mengembalikan
eh, berkas mahasiswa yang sudah disahkan oleh Wakil Dekan Bidang 3. Baik, demikian pembahasan sosialisasi SKP pada hari ini. Apabila ada yang memiliki pertanyaan, silakan diajukan atau bisa mengaktifkan fitur raise hand pada Zoom meeting. Terima kasih. Baik, selamat sore semuanya. Izin bertanya, untuk terkait lomba di bidang robot itu termasuk ilmiah atau minat bakat? Terima kasih. Baik, izin untuk menjawab. Jadi untuk bidang robot itu tergantung tingkatannya. Nanti bidang yang mohon maaf, lomba yang diselenggarakan oleh Puspresnas itu bisa dikategorikan ke bidang ilmiah. Nanti seperti contohnya KRI, KKI, itu nanti bisa digunakan untuk konversi kolom fungsionaris di kartu hijau. Kemudian untuk eh, lomba yang diselenggarakan oleh pihak kampus, nanti itu juga bisa dikategorikan sebagai bidang ilmiah ataupun minat bakat. Jika nanti seandainya ada kekurangan poin di salah satu bidang, baik itu bidang ilmiah atau bidang minat bakat. Terima kasih. Apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih sudah menjawab. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Oke, izin bertanya. Tadi kan disampaikan untuk pengumpulan berkas ke Senat itu kan hanya boleh dari angkatan untuk tahun ini dari angkatan 20, 19, 18 dan ke atas. Nah, kenapa tahun ini nggak boleh ngumpul berkas untuk angkatan 2021, 22, 23? Sekian, terima kasih. Jadi mohon izin menjawab. Untuk tadi sudah dijelaskan bahwa untuk pengumpulan berkas ke Senat Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Udayana itu hanya diperbolehkan dari semester 7. Jadi untuk angkatan 21, 22 dan 23 itu belum bisa untuk menyerahkan berkas ke Senat Mahasiswa Fakultas Teknik. Mungkin sekian. Apakah ada yang mau bertanya?
Mungkin bisa pertanyaannya dikirimkan pada kolom chat Zoom meeting atau bisa mengaktifkan fitur raise hand. Mau lihat. Izin bertanya, misal kita mengikuti kegiatan kepanitiaan di universitas dan tempat penyelenggaraannya itu di luar wilayah Universitas Udayana. Nah, itu untuk mengisi tempat kegiatannya diisi apa ya, Bli? Selanjutnya untuk sertifikat juara Portek itu masuk ke minat bakat yang tingkat lokal berarti ya, Bli. Baik, izin menjawab. Untuk pertanyaan yang pertama itu seandainya tempat kegiatannya itu diselenggarakan di luar universitas, tapi yang menyelenggarakan kegiatan itu masih dari Universitas Udayana, itu masuknya masih tingkat universitas. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, juara Portek itu masuk ke minat bakat tingkat lokal. Jadi sekian, eh, semoga menjawab. Ah, jadi untuk perlombaan poster ilmiah itu termasuk SKP ilmiah atau MIBAT. Jadi izin menjawab untuk poster ilmiah itu sendiri sama tadi seperti bidang robot itu bisa nanti dikonversi ke bidang ilmiah ataupun bidang minat bakat sesuai dengan kebutuhan poin SKP yang masih kurang. Baik itu di bidang ilmiah atau bidang minat bakat. Itu nanti bisa disesuaikan tergantung poin SKP mahasiswa. Terima kasih. Mungkin ada yang mau mengajukan pertanyaan lagi, dipersilahkan untuk mengirim pertanyaannya di kolom chat ataupun mengangkat, mohon maaf, ataupun mengaktifkan fitur raise hand di Zoom meeting.
Eh, mungkin karena tidak ada yang menanyakan pertanyaan lagi dari Pak Amrito selaku pembina Himpunan Mahasiswa Elektro, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk peserta sosialisasi SKP pada hari ini. Saya persilahkan. Terima kasih, Pak. Baik, selamat sore adik-adiknya. Suara Tiam bisa didengar ya? Sudah bisa, Pak. Ya, jadi gini, jadi terima kasih ya panitia himpunan sudah melakukan sosialisasi seperti ini. Jadi dengan adanya sosialisasi ini, saya harapkan adik-adik memiliki pemahaman bagaimana caranya mengurus SKP ini. Ya, jadi ini angkatan berapa aja yang ikut ini? Karena ada beberapa nama yang tidak lihat ada NIM-nya soalnya. Ini ada 21, 22. Ya. Dari 20 sampai 23, Pak. Oh, 20 sampai 23 nih. Gi. Iya. Ya. Oh ya, 20 ya. Ya, jadi harapannya adik-adik eh, bisa ya, adik-adik bisa eh, mengikuti alur yang sudah disiapkan oleh himpunan. Kan gitu. Jadi biar tidak ada lagi pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang seolah-olah eh, kegiatan ini eh, tidak berdasar, kemudian tidak ada informasi sebelumnya yang diterima. Jadi seperti mendadak merubah begitu. Karena eh, di apa namanya di periode-periode berikutnya muncul pernyataan-pernyataan seperti itu. Jadi saya harapkan adik-adik sekarang yang 20 sampai 23 ya tadi ya. Jadi bisa mengikuti ini dengan baik dan mengikuti alur yang sudah disiapkan. Nggih. Nah, seperti dan tadi kalau saya perhatikan dan monitor adik-adik di sini, pertanyaannya eh, tidak terlalu banyak yang terkait dengan mempersoalkan adanya eh, SKP ini. Jadi boleh dikatakan bahwa adik-adik sudah menerima SKP ini dan akan melakukan dengan baik. Ya, kan begitu. Nah, bagaimana sekarang detail atau teknisnya itu silahkan didiskusikan lagi. Toh himpunan sudah punya Instagram yang dijadikan alat komunikasi dengan adik-adik gitu. Ya, nanti ke depannya biar proses ini lebih dibakukan ya, untuk himpunan dan untuk panitia mungkin bisa membuat alur yang lebih baku melalui media yang lebih resmi. Katakanlah web di himpunan itu bagaimana alur SKP, jadi bisa dibuatkan di sana. Sehingga adik-adik yang perlu informasi itu jelas. Karena takutnya saya nanti ketika Instagram ini ya kalau mudah-mudahan berlanjut ya Instagram himpunan terus berlanjut ke depannya akan dikelola oleh generasi yang berikutnya. Jadi tidak ada masalah. Tapi kalau bisa, kalau dalam bentuk web begitu di web himpunan, jadi nanti bisa lebih hal-hal yang prinsip seperti ini dan sudah akan berjalan terus-menerus bisa dibakukan sehingga adik-adik bisa mendapatkan informasi lebih detail. Mungkin itu aja yang perlu saya pertegas. Jadi pada prinsipnya yang pertama adik-adik sudah terima adanya SKP ini dan untuk kedua mengenai teknis dan lain sebagainya silakan didiskusikan lebih lanjut kalau belum jelas seperti apa kemudian adik-adik ikut kegiatan seperti saya dengar tadi ikut satu kegiatan kemudian slotnya masuk slot yang mana itu silakan. Ya, silakan didiskusikan. Yang jelas harapannya adik-adik semuanya eh, selama proses belajar di elektro ini ikut terus mengaktifkan diri untuk berprestasi. Mungkin itu dari saya. Selamat bekerja untuk himpunan dan adik-adik juga terus giatkan kreativitasnya untuk makin berprestasi sehingga lebih gampang untuk menyelesaikan SKP-nya.
Terima kasih. Yang kembalikan ke ini. Halo, MC. Halo, tes tes 1 2 3. Suara Tiang bisa diterima? Halo, Sudah halo. bisa. Oh, udah ya. Ye, silakan lanjutnya, Dede. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ye. Yang izin lab duluan ya. Oke, Pak. Terima kasih. Ye. Eh, baik, demikian sosialisasi SKP Himpunan Mahasiswa Elektro pada sore ini. Saya informasikan kepada seluruh peserta untuk materi sosialisasi SKP pada hari ini dapat diakses di Instagram mahasiswa Himpunan Mahasiswa Elektro, dan nanti apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan langsung di Instagram mahasiswa Himpunan Mahasiswa Elektro. Dan sosialisasi SKP Himpunan Mahasiswa Elektro pada sore ini saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo, namo budaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih.